Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah masuk di channel aku ya. Pastiin nonton video aku dari awal sampai akhir ya. Jangan di-skip karena di setiap video yang aku buat ada beberapa informasi yang sangat penting. Insya Allah membantu teman-teman dalam berjualan online ya. Jadi langsung aja kita cek videonya. Halo teman-teman, hari ini aku mau sharing lagi nih ya. Masih seputar TikTok live streaming ya teman-teman ya. Jadi banyak banget yang nanya, "Kak, gimana sih supaya kita itu live streamingnya itu lebih pede gitu ya?" Karena aku udah coba live streaming tapi nggak pede gitu. Terus aku juga bingung mau ngomong apa waktu udah mulai live streaming gitu. Pokoknya banyak banget yang nanya seperti itu ya. Dan ini juga salah satu kendala. Memang di awal-awal kita mulai live streaming itu kendalanya seperti itu teman-teman ya. Jadi aku mau kasih tips ya bagaimana supaya kita itu lebih pede, lebih percaya diri dan lebih overpower lagi ya saat kita live streaming. Oke, yang pertama aku mau cerita dulu nih teman-teman ya. Soalnya aku juga dulu bisa pede itu dari cerita ini teman-teman ya. Jadi ini yang menginspirasi atau yang bikin aku tuh jadi lebih percaya diri. Jadi ceritanya tuh seperti ini teman-teman. Ada dua orang mahasiswa yang sedang melakukan uji coba gitu ya. Jadi di dalam sebuah universitas, universitasnya di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Jadi di dalam universitas itu lagi ada pesta gitu ya, pesta kelulusan atau pesta apa gitu. Nah, dua anak muda ini melakukan riset teman-teman ya. Jadi dia cari 10 orang yang mau diajak untuk melakukan riset. Nah, pada saat waktu pesta itu berjalan gitu ya atau udah mulai pestanya, 10 orang ini didandanin dengan pakaian yang nggak sesuai dengan temanya gitu. Artinya lagi pesta dia pakai pakaian badut gitu ya atau pakaian yang nyeleneh-nyeleneh gitu pokoknya. Nah, dari 10 orang ini berpakaian beda-beda, tapi nggak sesuai dengan tema pesta tersebut. 10 orang ini disuruh masuk ke dalam ruangan pesta. 10 menit di dalam ruangan pesta lalu mereka keluar lagi. Nah, dua orang yang ngeriset ini di luar tempat pesta, mereka menanyakan 10 orang ini satu persatu. Kira-kira berapa banyak orang yang memperhatikan kamu gitu. Nah, dari 10 orang ini hampir rata-rata jawabannya sama teman-teman. Dia ada yang bilang, "Oh, hampir 90% aku diliatin di dalam gitu." Terus hampir semuanya ngeliatin aku di dalam gitu. Hampir semuanya juga gitu ngeliatin aku. Dari 10 orang itu jawabannya semuanya sama teman-teman ya. Tapi kedua orang ini riset nggak cuman sampai di situ teman-teman. Dari yang 10 orang ini ditanya ya, lanjut lagi ke dalam orang yang ada di dalam pesta tersebut. Mereka menanyakan satu persatu. "Bro, tadi lihat orang yang pakai badut nggak gitu? Bro, tadi lihat orang yang pakai kemeja ini nggak? Bro, tadi lihat nggak orang yang pakai baju pantai gitu? Memperhatikan nggak apa yang mereka pakai gitu?" Ternyata di sini ini yang bikin mengejutkan di sini teman-teman. Dari orang-orang yang ada di dalam pesta itu hampir 80% nggak ada yang memperhatikan teman-teman. Ya, jadi kenapa jawaban 10 orang ini dan jawaban orang yang ada di dalam pesta ini bisa berbeda? Ya, kesimpulannya apa gitu? Ternyata yang 10 orang ini itu dia menganggap dirinya diperhatikan gitu, padahal sama sekali nggak ada yang memperhatikan. Kesimpulannya seperti ini teman-teman. Sebenarnya kita mau melakukan apapun itu kita itu terlalu tersugesti kalau kita itu dilihat orang gitu. Padahal nggak sama sekali teman-teman. Ya, jadi kebiasaan kita itu kalau kita mau ngapa-ngapain gitu ya, itu lihat kanan kiri dulu, dilihat orang nggak gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang mau melihat kita teman-teman. Itu hanya sugesti kita yang udah jadi kebiasaan ya. Jadi itu yang harus kita robohkan dulu pertama kali ya. Jadi contoh yang lain seperti ini. Misal kita belum pernah makan di restoran yang mewah gitu ya. Terus kita coba makan di restoran mewah gitu. Misal restoran yang sekali makan 300-400 ribu gitu ya. Biasanya kita makan kan cuma 20-30 ribu gitu ya. Kita masuk ke restoran yang sekali makan 500 ribu gitu. Coba kalau baru pertama kali, ini aku juga ngerasain sendiri ya. Kalau baru pertama kali kita itu seperti orang yang diperhatikan orang lain. Jadi kita mau ngapa-ngapain itu nggak bebas gitu. Aku makan diliatin orang nggak ya?
cara makannya bener nggak ya gitu ya. Bener nggak, coba buktiin sendiri teman-teman. Kalau bener, memang itu yang wajar terjadi teman-teman, karena kita belum tahu ilmunya teman-teman. Ternyata itu nggak ada orang yang memperhatikan kita. Nah, kita itu nggak pede karena itu teman-teman. Jadi kita membatasi diri kita sendiri ya. Kita membatasi diri kita sendiri supaya kita tampil performa gitu. Takut dilihat orang, terus malu dilihat orang, bener nggak ya? Ada yang mengkoreksi nggak ya? Terus apalagi tuh? Padahal sebenarnya di luar dari diri kita itu nggak ada yang peduli teman-teman. Ternyata itu yang bikin kita nggak pede secara sugesti kita sendiri gitu. Sedangkan orang lain tuh nggak ada yang memperhatikan seperti itu gitu. Jadi faktor paling besar kenapa kita nggak pede itu adalah karena di dalam diri kita itu masih ada sugesti seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini yang pertama kali harus kita robohkan supaya kita itu lebih pede. Inilah saya, inilah aku gitu loh. Ya. Karena orang lain nggak ada yang peduli teman-teman. Artinya nggak ada yang peduli itu melihat kita itu nggak berlebihan seperti apa yang kita pikirkan gitu. Wah, aku makan dilihatin orang, bener nggak ya makan seperti ini, terus caranya seperti ini, terus aku kelihatan norak nggak ya, aku kelihatan katrok nggak ya. Itu adalah pikiran kita sendiri yang menciptakan hal itu, yang menjadi sugesti dan udah jadi kebiasaan kita. Kalau itu terus-terusan kita pegang, sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa pede teman-teman. Yang kedua adalah berani teman-teman. Nah, kalau ini itu di dalam setiap diri manusia itu pasti ada keberanian, pasti ada rasa takut juga. Tinggal bagaimana kita mengelola rasa berani dan rasa takut ini ya. Contohnya, kita punya rasa berani, kita punya keberanian ya. Kita gunakan keberanian ini untuk apa sebenarnya? Dan kita juga punya rasa takut ya, jangan dihilangkan untuk rasa takut juga. Nah, rasa takut ini kita gunakan untuk takut dengan apa gitu. Jadi ini harus benar-benar kita sendiri yang mengelola teman-teman ya, perasaan ini tuh. Jadi kalau misal teman-teman mau live streaming nggak berani, itu takutnya kenapa gitu. Ya, takutnya kenapa? Ini harus teman-teman sendiri yang cari tahu gitu. Karena walaupun dikasih solusi-solusi, tapi kalau teman-teman sendiri aja nggak tahu jawabannya, ya nggak bakalan jalan teman-teman solusinya gitu. Jadi yang kedua adalah berani ya teman-teman ya. Jadi berani ini juga sebenarnya gampang kok ya. Semua hal itu paling susah ada di lompatan pertama teman-teman ya, pijakan pertama gitu. Misal kita biasa ya, contoh aja seperti ini. Kita biasa ke barbershop 30.000 gitu ya. Terus kita naik level ke barbershop yang 150.000 per sekali potong rambut gitu. Itu feel-nya beda teman-teman ya. Pertama kali grogi, kaku ya, takut diliatin orang. Tapi kalau udah kedua, ketiga, keempat gitu ya, kita udah jadi orang yang biasa datang ke situ teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi lompatan pertama itu emang berat. Jadi kita harus memaksakan diri untuk berani melompat di lompatan pertama itu teman-teman. Kalau misal kita takut dilihat kamera atau masih belepotan ngomong di depan kamera gitu, cara satu-satunya paksain ngomong gitu. Soalnya emang di pertama salah wajar gitu. Ya, kedepannya itu udah pasti enak teman-teman ya. Nah, yang kedua berani teman-teman, harus dipaksa berani. Yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita itu bisa pede sih Kak waktu kita live streaming, itu adalah jadilah diri sendiri teman-teman ya. Ya, misal karakter kita orangnya pendiam atau introvert gitu ya, nggak banyak omong. Jadilah orang pendiam yang bersahabat, friendly, enak diajak ngobrol gitu ya. Jadi sesuai karakter diri kita aja gitu. Karena karakter ini yang nanti menentukan target atau pelanggan kita teman-teman ya. Jadi setiap orang itu sukanya beda-beda. Ada orang yang suka sama orang yang dewasa, ada orang yang suka sama orang yang gokil atau lucu gitu, ada orang yang suka sama orang yang masih muda atau dia pakaiannya rapi formal gitu ya. Jadi setiap pelanggan atau setiap user TikTok itu mempunyai karakter masing-masing teman-teman. Jadi jangan contoh karakter orang, jadilah karakter masing-masing, jadilah karakter sesuai dengan karakter diri sendiri teman-teman ya, supaya kita bisa menyaring sebenarnya pelanggan saya itu yang mana gitu. Nah, nanti terfilter dengan sendirinya sesuai dengan waktu kita live streaming teman-teman ya. Nanti pelanggan kita itu akan ngumpul sendiri. Nah, pelanggan-pelanggan kita itu adalah orang-orang yang suka dengan karakter kita. Makanya jangan tiru karakter orang lain ya, jadilah karakter sesuai dengan karakternya masing-masing gitu. Kalau kamu orangnya gokil, lucu, ya jadilah seperti itu ya. Kalau kamu orangnya pendiam terus nggak banyak omong, ya jadilah seperti itu.
ya. Yang penting kita enak diajak ngobrol, yang penting kita friendly, murah senyum gitu kan. Terus apalagi ya, nggak judes gitu ya mukanya ya. Mukanya itu mau ada masalah mau enggak, ketika kita lagi jualan itu auranya harus aura yang tulus untuk berjualan teman-teman ya. Jadi pastiin kenali dulu karakter kita itu seperti apa. Kalau udah kenal sama karakter kita, pertahankan karakter teman-teman masing-masing, jangan tiru karakter orang lain. Oke, nah gimana teman-teman? Udah dapat gambaran belum tentang mengatasi ketidakpedean saat jualan live streaming di TikTok ya? Mudah-mudahan sharing kali ini itu bermanfaat buat teman-teman ya, dan teman-teman punya gambaran ke depannya supaya bisa mencoba dan bisa berani untuk lebih baik dari hari kemarin. Oke? Thank you banget yang udah mampir. Jangan lupa dikasih like-nya karena like itu gratis. Jangan lupa di komen kalau belum paham, kalau mau sharing silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Ya, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share juga ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain tahu kalau di sini ada informasi yang menarik ya, yang pastinya bermanfaat buat teman-teman. Oke, aku undur diri. Salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.